Yang Yang penting masuk kamera Yang penting kan. dipakai kan. Gondrong sih, tapi laki. Gimana kalau yang penting game kedua nih bang. Match point buat Aura. Match point buat Aura. Selama 2 match berjalan dari match pertama hingga match kedua, gak ada yang namanya 2-0. Apakah Dewa akan ditumbangkan 2-0 atau sang anak Dewa akan mengamuk dan meminta pertolongan sang Bapak Dewa untuk mengalahkan Aura di game yang kedua. MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Let's go menuju ke lane of down. Ini Gugun sedang dino-dinonya ya. Dia terdino-dino. Iya, lagi dino banget dia. Dari tadi. Dan ini dia tipikal dari Yawi. Seperti biasa. Sering banget ngereset buffnya dan lihat what? Wow! 1 hit. Oh tapi nampaknya kali ini dari seorang Kabuki My akan God. mencoba menyelamatkan dirinya. Drian is coming, udah gak ada flicker dan Kabuki menggocek dengan sangat tenang. Cuma satu hal yang mungkin harus diperhitungkan oleh seorang Kabuki adalah dia bisa dimakan. Kalau misalnya Drian di sana pecah pasif dari emblemnya. Iya nih, takutnya ke-trigger pasif di minion, terus dia lompat ke depan Storm, itu dapetin 1 point kill harusnya. Tapi masih safe semua, masih aman. 1 buah invade jungle coba dilakukan, tapi masih secure juga. Gary masih aman dengan kedua buffnya. Untuk emblem sendiri, emblem tank ini yang selalu dipakai untuk Xbox zaman now. Karena dia tahu badannya Xbox tuh sebenarnya nggak terlalu kuat. Dengan emblem dasar tank, ini dia sangat-sangat sustain juga. Level 4 yang dicari dari kedua jungle masih belum didapatkan juga. Tapi kalau dari jungle perbedaannya sekarang udah mulai pakai emblem support semua ya. Oke, tapi Aran nampaknya agak sedikit terpressure di depan sana. Dan yang mungkin bisa dilakukan Aran adalah kali ini akan ada double jab. Tapi nampaknya Aran Heavy Love bertahan Punch. dengan Heavy Love Punch 2 kali absorb damage save detik karena tidak ada last insanity. Ya nyaris banget tadi. Gocekan tipis-tipis yang bisa keluar dari Vermishil. Oh, rotasi langsung dilakukan. Oke. Coba untuk melakukan sedikit clearing area di arah top lane karena sadar informasi yang didapatkan Aran tidak bisa membantu ke arah sana karena dia dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Yang akhirnya membuat dirinya harus minta pertolongan untuk screening area. Makanya Yawinya belum 4 loh. Dia belum ada wall charge. Sama sebenarnya Drian juga masih level 3, belum ada minion Fury. Kayaknya bisa untuk delay sedikit nih untuk turtle-nya. Cari level 5 dulu Gugun, start di orange buff-nya. Sementara untuk Gary, dia ngambil dari Gold Crab yang sebenarnya nggak bisa dapetin level 5-nya. Alright, para pasukan dari tim Aura kali ini mereka bakal coba standby on position. Aran is coming, bakal coba untuk melakukan intervensi terhadap seorang Gary, tapi nampaknya di sini the power of retribution. Gary berhasil mendapatkan dengan sangat baik tebakan. Gugun harus terkena first blood. Terdino-dino yang ternyata dimakan oleh para pasukan dari tim Adewa. Efek Last Insanity juga nih, Xborg yang bisa banget makan ke arah Barat. Iya udah pasti. Ini fire missile-nya powerful banget. Dan kalau kita berbicara soal efek yang bisa diberikan dari serangan poking damage, apalagi true damage loh bentukannya untuk Kimura, ini bakal mudah banget untuk target ke arah Gugun. Oke, tapi nampaknya Kimura akan coba dimakan. Depakan para pasukan dari tim Aura. Kita bakal melihat ini cukup berbahaya kalau Kimura dalam kondisi terpressure seperti ini terus. Oke, buat sekarang kalau kita lihat juga bagaimana opsi yang ada dari hero-hero yang dimiliki dengan Grok 4 kali win. Momentum seperti apa yang akan diciptakan ketika Wattnya bikin Purify. Oke, setupnya nanti nih yang bakal jadi paling penting juga. Buset, Yawi diliatin doang itu buset. Iya ditontonin aja dulu, tontonin baik. Tapi Retribution setelah dikeluarkan. Yawi mencoba untuk melakukan sedikit trigger terhadap seorang Gary. Tapi nampaknya dengan kondisi seperti ini, Gary masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Karena belum ada punya power sama sekali. Yawi, itu dia. Insting kebiasaan untuk kabus dengan power of nature adalah sebuah habit yang sangat-sangat harus dicontoh. Sebenarnya itu keharusan juga sih. Iya, biar nggak kena efek imun ya. Di sana tentunya dengan mudah bisa kena efek Town dan ini dia. Gerakan paksa dari Gary karena dia punya damage dari Impure Rage. Oke, tapi Yawi tidak akan kendor, dia tidak mau di-town karena dia pastikan satu gerobak gold yang masih bisa didapatkan oleh sosok seorang Kabuki. Kebuki. Tapi untuk tempo di game kedua nih agak pelan ya. Udah hilang langsung loh kira armornya. Itu Waduh, dia. double jab pasti Double jab hilang. langsung hacep loh. Pasti. Double jab itu bener-bener annoying banget buat tipikal hero yang kayak Xborg. Tapi Watt bikin Thunderbelt, jadi mainnya walaupun lebih pasif, bakal dibawa lebih pasif lagi nih Lim. Ya soalnya kalau nggak Thunderbelt rontok dia nanti sama Aran, sama Kabuki. 2 physical damage yang bisa ditahan juga, tapi lihat Turtle.
Oke, tapi lihat di sana sudah loncat dan langsung ada wajah. Gary. Oh, Gary! Take over Red sudah sangat baik dan gugun. Dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Pressword yang berhasil mendapatkan gugun dan bahkan kali ini para pasukan dari tim Aura. Mereka sedikit kesulitan untuk bisa menghantam sosok dari seorang Gary. Gary out of nowhere dengan damage dari seorang Aran. Double jab dan langsung ke arah penetration. Wow. Langsung ke arah Malefic Roar dia. Dia nggak segan-segan untuk pecahin Viragarmo dari Kimura juga nantinya. Dan Gary terlalu semangat nampaknya tadi, Be. Iya, aku setuju sih. Karena udah kuat, dapetin turtle, Kayaknya ada dapat momen, Angela. kayaknya dapat momen juga sih. Kayak dia lagi pede banget untuk memenangkan Battle of Retribution. Oh, super Awat Supriyadi. Where are you going, Awat? Kali ini tidak ada hardcat untuk dirimu. Dan seperti biasa kita lihat, nampaknya Awat serasa seorang diri. Dan itu dia kenapa Nathan dan juga Cloud harus ditutup. Supaya nggak bisa manuver ke laning lainnya. Tapi karena Thunderbelt ini gak sih Rim, aku ngerasa kalau seandainya build corrosion side-nya Kabuki bagus banget. Ya, Dia bisa buat poke dari attack speed ya. jauh, iya. Dia bakal push dari Buset, jauh Sir. dan lihat Virga Armor lagi. Ini akan selalu kayak gini menurut gua. Benar. Akan selalu. Karena Akan dia selalu. langsung main ke arah penetration, full penetration. Mid lane? Oke, dan di depan sana langsung ada Puri keluarkan Kabuki, play ke far defensive. Nampaknya Yaskiel di sana mencoba untuk menyelamatkan kawanan dari seorang Yawi. Tidak bisa, tidak punya damage. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura, mereka harus benar-benar disengage untuk kali ini. Karena Aran juga dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, Profesor dan juga Lim. Dan lihat, Yaskiel datang menyelamatkan Aran. Dan heavy left punch-nya belum keluar karena stack yang dimiliki belum full stack. Buset, ini XP lane. Aduh, mekanik terus. Aduh, otot. Gak kelar-kelar bahkan. Wow, Haze. Wallace hit dan ternyata lihat love wave. Aku cinta padamu menghidupkan semuanya di arah Solted. Wah ini dia nih, masalah personal yang masih belum terselesaikan tentunya. Ini akan terus bertarung untuk dua XP laner kita, Kimura dan juga Aran. Karena kayaknya sampai nanti mungkin Lord pun muncul, mereka akan pegang kendali penuh terhadap objektif. Oke, menarik juga ya. Tapi ada sedikit mau gue bahas tadi Be, dengan Brute Force di item pertama untuk Fredrin. Ini menarik sih. Ya, dia mau cooldown dan stacknya kan nambahin lumayan tuh 36 physical damage. Oke, lihat launcher sound point. Kembali perbandingan kali ini Drian tidak bisa membantu ke arah serang Gary. Iya. Karena lagi dan lagi ya kalau kita berbicara Drian, dia harus lebih secure dulu posisinya untuk lebih make sure kalau nantinya Minion Fury-nya bakal connecting. Oke, tapi lihat Kimura di sana. Lihat Viragarmo yang harus pecat dengan ada tembok dari seorang Yawi. Dan itu pun dengan Kimura build-nya first itemnya di Brute Force loh. Iya kan? Semudah itu untuk dipecahkan Viraga Armor. Bayangin gak sih kalau dia menuju ke arah War X? Wah itu udah bonyok duluan dari tadi gak sih? Iya, dia udah pasti dihantem gak sih? Tapi kali ini dengan adanya fokus ke arah turret, Gary mencoba untuk lakukan sound dengan double knockout strike yang dimiliki dari Aran ini cukup berbahaya. Dan bahkan menuju ke arah belakang sana, Minion Fury telah dikeluarkan wall charge-nya kali ini langsung menutup 4. Dia melakukan 4-man stun, Yawi membalikkan semua keadaan yang dimiliki dari para pasukan anak dewa. Tapi nampaknya Gugun gak ada jalan untuk bola terlalu sakit untuk dibakar dan juga Super Awat Supriyadi. Wah. Termakan oleh Aran dan Lekan Paul. Kabuki mencabik-cabik. Berhasil mendapatkan satu point kill. Wow, ini masih belum selesai sih. Kimura masih punya Viraga juga yang sekarang bisa dihilangkan. Tapi mereka masih mau lebih. Karena Kabuki di sana dengan damage yang sangat pesat tidak bisa dipendung. Shutdown pun terjadi. Killing spree Kabuki, lihat berapa banyak gold yang dia miliki dan tidak ada yang bisa men-stop dia untuk saat ini. Terlalu lama teamfight yang dijalankan sehingga yang out position bisa dipunish. Iya, tapi masalah utamanya adalah ini makin snowball juga buat Kabukinya. Karena kalau kita lihat dari tadi ya, setelah dia selesai dengan Corrosion Side, dia sekarang on the way langsung menuju ke Golden Staff seharusnya setelah Demon Hunter Sword ada di tangannya. Kabuki makin lebih mengerikan. Baik itu dalam keadaan human form atau bahkan wolf form. Front to back. Gary pasti bakal jadi korban sih di sini. Gary pasti bakal jadi bulan-bulanan. Harus ada backup yang cepat atau bahkan Angelanya pun harus masuk ke Gary. Alright. Gary tapi bisa dibilang Profesor KB nyawanya juga nggak bisa terlalu lama, Prof. Kalau misalkan tim fightnya seperti tadi, dia bener-bener one way ticket aja. Ya one way ticketnya. Mainin temponya, mainin team fightnya dengan adanya Minion Fury udah. That's it, kalau memang menang, gas. Kalau kalah udah. Termasuk ke harinya juga sih. What? Wild charge. Purify berhasil diselamatkan Super Awat. Meminta pertolongan kepada kawanannya, tapi para pasukan dari tim Aura mereka benar-benar melakukan distraction dan bakal lihat di depan sini. The Power of Retribution, Kokon!
berhasil mendapatkan retribution Pressford Fnatic. Dan ternyata lihat out of nowhere Aran. Dengan ada sprint berhasil mendapatkan 1 point kill. Aran mencoba untuk menutup 1 point kill kembali. Yawi di depan sana. Dan lihat damage yang terlalu besar gak bisa dibendung. Hilang dan double kill. Double kill meledak. Waduh. Ini full planet sih. Itu biasa banget jetnya sakit Iya. banget. Itu udah ada efek flash of DLC saja hilang tadi Iya. kan. Gak ngaruh. Meledak. Aran. Dia Makanya. selesai dengan si Halberd juga setelah Malefic Roar dijadikan item yang pertama dan Fury Hammer. Tadi penetration tambahan, Aran bener-bener glass cannon. Wah meledak be, itu udah bukan jejak-jeduk lagi, duar. Wah, kita lihat itemnya. Full penet si Halberd dan bahkan nggak tahu ini apakah langsung menuju ke arah Heptasis atau Iya, bahkan iya. Hunter Strike. Gak heran sih, dia ada di urutan player gold by UBS Gold kedua bahkan di bawah Kabuki tepat. Dan ampun Puh, bener-bener dipukulin terus Kimuranya. Karena walaupun Kimura dapat 3 kill Lim, tapi masalah utamanya Arannya selalu bikin Kimura nggak bisa untuk ke belakang. Gue malah ngelihatnya Kimuranya ini dibiarin ini, Be. Dibiarin aja dulu, dipecahin armornya beres masalah, Incer langsung ke arah Watt. Iya. Ini Yang penting Wattnya adalah Insanity untuk crowd Wattnya control. di hunting terus sih. Wattnya di hunting terus soalnya ini. Dari tadi nggak ada tempat yang aman untuk Wattnya. Gila nggak, Watt ketika Watt nggak bermain. Ini Dewa bener-bener langsung flop untuk bingung gimana cari farmingannya. Karena dari Gary dia pakai utility. Iya. Dan harus lebih respect juga sama flanking ya. Yawi kayak dengan konsil bisa kejebak sendirian banget dari Wattnya juga nggak ada backup sama sekali. Itu posisi yang sulit di backup sebetulnya. Ya, dan next item dari Kabuki akan lebih mengerikan karena setelah tadi Golden Staff harusnya dia akan menuju ke si Halberd. Dia harusnya akan sadar butuh efek punish di sana. Dan Yawi sudah mulai recall, cari informasi, menunggu backup juga dari Aura dengan gap gold 6.000. Ini bakal jadi keuntungan agar Aura bisa melakukan screening dan melakukan freeze terhadap minion agar goldnya makin kecekek untuk Dewa. Oke, 6.000 gold nih diunggulin juga sama teman-teman Aura. Lumayan terasa dan lihat pergerakan dari Aura. Mereka tuh buka vision perlahan, pressure-nya tetap dapat, tapi tetap minionnya ini atas bawahnya nggak bisa di-clear. Terlalu jauh sih kalau mau di-clear. Si Halberd, itu dia Kabuki. Udah ketemu jawabannya. Dan walaupun Golden Staff sudah di tangan dari Watt, Wattnya ini nggak dengan bebas lo bisa ngedealing damage. Itu masalah utamanya Dewa juga. Karena sekali aja Watt ke-expose posisinya, Yeskiel datang dari belakang. Dia udah punya Divine Glaive, dia udah punya Line in Ranchen, dia udah punya Necklace of Durance. Sekalipun ada Heartguard-nya hilang seketika. Ini juga jangan sampai Gary termakan sama tauntingnya Yawi. Di depan sana dimakan ya kan, nanti Gary-nya masuk, tiba-tiba ada Aran sama Yeskiel di kondisi yang tidak baik-baik aja langsung dar. Gary tumbang, no power retribution, Lord didapatkan. Kayaknya modal Kabuki sama Gary untuk mukul-mukulin ke arah Gary juga oke banget sih. Kabuki gugun, telan satu ya kan, mungkin telannya ke arah Gary-nya. Nanti tiba-tiba dengan basic attack Kabuki karena ini full attack speed. Tentunya 5% hilang udah tuh darah dari Fredrin. Atasnya show. Atasnya show, informasi telah didapatkan akan ke arah team fight. Ternyata Yawi membuka vision, ada 2 orang di depan sana. Informasi yang sangat valid didapatkan. Tapi out of nowhere, Yeskiel menangkap seorang Watt Last Insanity for defensive. Membuat para pasukan dari tim Aura mereka kali ini berhasil di-cancel untuk Lordnya. Tapi ada Heartguard yang digunakan. Dan itu kayaknya bakal jadi informasi yang mahal. Aura bisa memaksa team fight walaupun mereka cuma berempat di bagian Lord kali ini. Lebih ke arah Aran gak sih makan Angelanya? Dilepas. Ini udah pilihan terbaik sampai saat ini Lordnya free. Iya kan? Pilihan terbaik dari yang terburuk. Pilihan Gak yang ada. terbaik karena emang dari awal Heartguard itu sudah digunakan oleh Case. Dan kalau udah ada informasi Heartguard digunakan, Dewa nggak bakal mau team fight. Dewa defensif mainnya sekarang. Dan Lord akan bergerak dengan formasi huruf A dari Aura. Kasih yang tahu. pernah kita lihat. Ini dia. Tas. Untuk corner kita lihat huruf A dari Aura. Di depan sana gold difference 8.400 Lim. Ini jauh banget sih dan untuk defensif pun ini bukan menjadi hero yang enak sebenarnya dari Dewa. Dia nggak punya high ground defense yang pasti. Magical damage-nya sangat-sangat minim. Mengandalkan case seorang ini nggak bakal cukup. Dan lihat perbedaan 8.000 gold ini membuat Yawi pun ini udah susah banget untuk dimakan. Tapi gue respect banget sih sama Aura. Dia nggak peduli sama siapapun, dia responnya cepet. Mau itu Gary, mau itu Angela atau Watt, yang penting dia respon dengan sangat cepat dan menangkap seorang Yawi. Ini memang trigger, tapi kayaknya trigger yang dilakukan terlalu dini. Hingga akhirnya Yeskiel, Sekeratomot itu nggak boleh loh dia terpokok seperti itu. Karena dia masih punya harta karun di arah top lane sana.
Lordnya masih berdiri juga, masih berjalan ke arah top lane. Dengan wave minion aja, ini udah pada setengah nih turretnya. Bisa jadi dihancurin aja Firaga Armor Kimura, biar nggak bisa Lost Insanity. Oke, kami lihat di arah top lane. Harta Karun berhasil mendapatkan satu best turret dan bersama nanti itu di mid dan juga di arah bottom lane akan juga dimakan. Lihat, dan Gary termakan. Ada Hardcut di dalamnya, berbahaya. Pressure yang telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Aura mereka sekarang mau Yawe. Ternyata masih menjadi Mortal. sosok Taunting di depan sana dan Aran gagal mendapatkan apapun. Karena posisinya Aran kali ini terkena standard shutdown. Finally, Aran tumbang. Dibalikkan kembali keadaannya. Press vote dari seorang Gary membuat Free hit. Kabuki Sakaratul Maut. Free hit dari seorang Kabuki untungnya bisa lepas dari Puppet String. Karena kalau enggak, itu Kabuki juga tumbang. Team fight yang terlalu dipaksakan dan harusnya Gary yang tumbang. Tapi Press Sword yang berhasil menutup dirinya. Masih bisa bertahan dari Dewa United. Dengan adanya frontliner yang begitu kuat membuat awatnya ini jadi free hit, Be. Iya. Apalagi tadi Lordnya ketahan dulu ya. Jadi nggak akan ada masalah untuk anak-anak Dewa. Dan sekarang mereka walaupun kehilangan 3 base turret. Tapi kalau kita lihat dari replay Bang Samsung Galaxy, setidaknya mereka mampu untuk melakukan fight back. Dan fight back ini mahal harganya karena Aran di shutdown dengan 40 detik. Yang minimal anak Dewa dapetin mid lane turret. Dan mereka bisa repositioning untuk Lord selanjutnya. Oke. Dan bahkan kali ini melihat pasukan anak Dewa yang berhasil mendefense. Wow, ini malah aku worry sama Aura sih, Bro. Kenapa? Ya mereka harus pikirkan dengan keunggulan tadi aja yang melimpah, nggak bisa ketembus. Aku malah berpikir Aura bakal lebih safe aja sih mainnya. Mereka bakal manfaatin Lordnya lagi dan mereka bakal ngelakuin 3 lane push. Dan Dewa harus berpikir secepat mungkin untuk mengamankan Wattnya. Karena kalau misalkan 3 lane pushnya berhasil, ini 2-0. Iya, itu kerasa banget. Dan mungkin mulai sekarang ya Kimura nih yang harus ngebuka nih. Jangan sampai Gary-nya ngebuka duluan. Ya kayak gini, Gary nunjukin batang hidung aja udah nggak boleh sebenarnya. Ya setuju. Ini udah pasti bakal dimakan sih. Apalagi lihat Kabukinya udah lengkap dengan itemnya Malefic Roar juga. Permainan front to back tuh udah kayak jadi hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh Kabuki. Oke, tapi ini akan mulai berpisah juga karena tadi nge-show Angelanya kelihatan. Wah repot sih tuh lihat wave minionnya. Wattnya kelihatan. Wattnya kelihatan, semuanya kelihatan kali ini dan bahkan mereka akan coba paksakan tim fight terlebih dahulu. Gogon sudah memakan kondisi depan sana terhadap seorang Carry. What a retribution yang didapatkan oleh para pasukan tim Aura. Mereka memaksa tim fight, kehilangan seorang Trian, tidak ada lagi crowd control. Yes, kill kali ini dengan adanya Weston Sunshine selamat dari permainan Kimura. One last set double kill from Kabuki. Nampaknya Kabuki yang coba dimakan shutdown. Mereka harus respect dengan love yang dimiliki tapi Aran gagal untuk menumbangkan Superawat Supriyadi. Wow, ini masih berlanjut nampaknya. Lost Insanity, yes kill yang diincar. Oke, nampaknya Yeskiel akan menjadi korban selanjutnya. Flicker pun telah dikeluarkan oleh seorang Case. Dan para pasukan dari tim Aura, mereka membuat 2 player ini tidak ada yang bisa pulang. Tapi karena mereka kekurangan damage dan mereka ikhlaskan untuk kali ini. Wah ini dia overextend team fight dari Aura karena satu Apressus Red connect ke 4 pemain. Itu tadi kalau Kabuki nggak kena efek dari ultimate-nya Fredrin mungkin akan ada cerita yang berbeda. Tapi masalahnya karena berempat kena semua, heal up-nya dari Fredrin terlalu tinggi. Dan ini malah menjadi nafas tambahan untuk Dewa dari 6.000 difference. Tersisa 2.000, 4.000 gold comeback buat Dewa. Wow, Dan ini sudah- tanpa win of nature ya. Wattnya tadi menang lawan Aran loh. Iya, Thunderbolt yang dia andalkan Thunderbolt dan juga Endless, double true damage. Yang membuat Aran walaupun pakai heavy left punch sekalipun, Bro. Mungkin karena Purify-nya terpicu juga kali, jadi aman dia dari knockout strike. Dan Iya, itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Watt-nya menang 1v1 situation lawan Aran. Kalau tadi Aran menang lawan Watt, Wah, Beres itu itu ceritanya beda tuh. kasusnya beda sih. Itu malah Aran bisa ngelakuin endgame sendirian. Iya, udah langsung endgame. Kan di atas sudah dikejar terus. Iya, Gugun sama Yawi itu emang sengaja nggak mau ngasih pulang soalnya. Tapi ternyata kondisinya berbeda hasilnya. Wah ini dia nih, Battle of Objective. Sekarang tinggal gimana caranya Lord diamankan. Data emang nggak bisa berbohong. Karena memang kalau kita melihat dari hampir keseluruhan data, Lord itu ada di tangan dari Gugun. Jadi nggak heran kalau sekarang keadaan dari Aura selalu mengandalkan Lord. Dan tentunya next ini bakal jadi mahal banget karena Lord evolve juga. Oke, nampaknya kali ini kita bisa melihat dengan adanya gold yang sudah dibayar lunas sekitar 4.000 ya. 4.000 tadi ya, Yang aku baru hitung. bisa dibayar lunas. Dari 6.000 ke 2.000. Iya,
Dan sekarang harusnya item dari Dewa udah sangat kuat untuk melakukan team fight di arah Lord. Cuma sekarang siapa yang ditugaskan untuk mendorong 3 lane ini? Angela tidak akan cukup kuat. Kimura harus pegangin ke arah barat. Sedangkan kalau Awat yang muncul kemungkinan besar akan ada 2 orang di sana. Angela dan juga Awat. Oke, ini setupnya agak susah sebenarnya. Dengan gold Awat yang udah full item, ya siapapun bisa di meltdown. Walaupun tadi kejadiannya memang 4 lawan 4, 1 lawan 1 dipisahin ya, jadi 4-1. Cuman ini bisa jadi nggak terulang 2 kali loh. Karena tadi sebenarnya Aura tuh punya pilihan. Apakah dia mau Lord aja? Aran bisa ngejepit loh ke Lordnya. Tapi pilihannya malah memang nutup ke arah Watt kan. Ya, aku malah mikir kalau Aran memang udah paling the bestnya dia udah lah misahin untuk Wattnya. Karena kalau Watt ada di team fight, itu Gugun yang bonyok. Aduh. Kari ketemu sama Barat sih udah pasti full senyum Karinya. Dan itu tadi udah ke info lagi kalau misalnya di arah bottom lane itu ada Drian dan juga Awat loh. Giri udah harus siapin dirinya lagi sih untuk 1 lawan 2 ataupun 1 lawan 3. Giri udah harus siapin itu. Karena kemungkinan Drian akan cukup jauh dan yang bisa diandalkan kali ini adalah Case-nya doang bro. Iya harus Case yang datang sih. Minimal dia bareng sama Kimura untuk ngebakar-bakar ke arah Gugun kayak gini. Persis. Sisa setengah darah Gugunnya harus mundur dulu karena dia punya Guardian Helmet. Dia mungkin akan regen dari sana. Tapi Kimura juga hati-hati nih, ditembak Kabuki sakit juga tuh. Udah bukan Aran lagi nih yang pecahin dari Viraganya nanti. Yang jelas Gugun itu akan bonyok. Dia harus tahu kalkulasi damage juga. Dia harus bisa reset lordnya. Tapi kayaknya strat dari Aura juga harus beda nih sekarang. Efek darah manusianya ya 5% loh. 5% dari darah yang dimiliki sama Kimura. Wajar sih. Dia tembakan bonyok banget. Tapi Aran? Oke, Aran tapi nampaknya lihat Aran dari arah belakang. Menuju ke arah 2. Team fight yang berbeda. Aura berhasil mendapatkan Lordnya. Yawi Sakratul Maut. Dan nampaknya di sana Yeskiel berhasil mendapatkan Last Insanity. Wah ini kagak ada pertukaran sama sekali poin kill. Gak ada. langsung disengage. Makanya langsung mundur juga. Mungkin karena posisi minionnya udah banyak banget mengepung base dari Dewa United. Sementara Wattnya juga yang gak bakal sempet tadi untuk join. Ini yang sempet gue bilang tadi. Aura mereka tuh bisa loh mutusin untuk Arannya ngejepit ke daerah Lordnya. Iya, dan sekalinya Aran datang, dia menghentikan 2 pemain di zoning habis-habisan. Biar nggak ada backup untuk Gary. Jadi kalau misalkan sekalipun Gary ngelawan, itu 2-nya udah pasti bakal memilih mundur sih. Dan Lord Evolve, Trillion Push. Ini terlalu kejam dari Aura. Ini terlalu kejam, tapi ingat dari Dewa masih bisa mempertahankannya di team fight sebelumnya. Mereka mencoba untuk membuka vision. Yeskiel Sakratul Maut. Last Insanity belum dikeluarkan. Superman menjadi pilihan utama. Mainan furinya for nothing. Aran fokus ke Rapes, gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan ini Pacara. Aura berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa